Dunia internasional seringkali terjebak dalam memori kolektif yang stagnan ketika membicarakan Timor Leste, sebuah narasi yang didominasi oleh rekaman kasar perjuangan kemerdekaan dan sisa-sisa konflik masa lalu. Namun jika kita mengalihkan pandangan dari kaca spion sejarah dan menatap lurus ke depan, kita akan melihat sebuah transformasi struktural yang luar biasa sedang terjadi di ujung timur Pulau Timor. Timor Leste kini bukan lagi sekedar negara baru yang mencari identitas. Ia adalah sebuah entitas berdaulat yang sedang melakukan manuver besar di papan catur geopolitik Indo-Pasifik. Dengan populasi yang didominasi oleh generasi muda yang progresif dan kepemimpinan yang beralih dari fase revolusi menuju fase teknokrasi, negara ini sedang mempertaruhkan segalanya pada serangkaian proyek infrastruktur raksasa dan diplomasi energi yang akan menentukan apakah mereka akan menjadi pusat pertumbuhan baru di selatan atau sekedar penonton di tengah persaingan kekuatan besar. Memahami Timor Leste hari ini mengharuskan kita untuk menyelami kedalaman sejarahnya yang unik, sebuah perjalanan yang tidak hanya ditentukan oleh kolonialisme, tetapi juga oleh ketahanan luar biasa sebuah bangsa kecil di tengah himpitan kepentingan besar. Secara teknis, wilayah ini terletak di koordinat yang sangat sensitif. Selat Ombay Wetar yang mengapit wilayah utara Timor Leste bukan sekedar jalur pelayaran komersial biasa. Ini adalah salah satu dari sedikit jalur laut dalam di dunia yang memungkinkan pergerakan armada bawah laut nuklir yang berpindah antara Samudra Hindia dan Pasifik tanpa harus muncul ke permukaan untuk melakukan navigasi visual. Hal ini menempatkan Timor Leste tepat di tengah radar intelijen global. Kesadaran akan nilai ruang ini telah mendorong Dili untuk tidak hanya bersikap pasif, melainkan mulai memposisikan diri sebagai mitra keamanan yang kredibel. Mereka memahami bahwa dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik yang semakin terpolarisasi antara pengaruh Barat dan Tiongkok, stabilitas internal Timor Leste adalah kunci bagi ketenangan di halaman belakang Australia dan stabilitas jalur pasokan energi menuju Asia Timur. Masuk lebih jauh ke dalam jantung ekonomi negara, kita akan menemukan bahwa masa depan Timor Leste sangat bergantung pada bagaimana mereka mengelola kekayaan di bawah dasar laut. Saat ini, jantung pertahanan ekonomi Timor Leste berdenyut di kedalaman Laut Timor melalui apa yang dikenal sebagai Petroleum Fund. Secara teknis, dana kedaulatan ini adalah salah satu yang paling transparan di dunia, yang dirancang dengan aturan fiskal ketat untuk memastikan bahwa kekayaan dari ekstraksi minyak dan gas tidak menguap begitu saja melalui konsumsi jangka pendek, melainkan menjadi investasi abadi bagi generasi mendatang. Namun, tantangan terbesarnya adalah Dutch disease atau ketergantungan berlebih pada satu komoditas. Oleh karena itu, fokus utama ekonomi sekarang adalah melakukan transisi dari sekebar negara pengumpul royalti menjadi negara industri. Proyek Greater Sunrise menjadi pertaruhan besar. Dengan cadangan gas alam yang sangat masif, diperkirakan bernilai lebih dari 50 miliar dolar, Timor Leste sedang berupaya keras melalui diplomasi tingkat tinggi untuk memastikan proses pengolahan dilakukan di daratan mereka sendiri. Proyek Tasimane di pantai selatan bukan sekedar pembangunan kilang, ini adalah rencana pembangunan sabuk industri yang mencakup kilang LNG di Beako, pangkalan logistik di Suai, dan unit pemrosesan petrokimia di Betano. Jika berhasil, ini akan memicu ledakan ekonomi yang akan mengubah struktur sosial masyarakat dari agraris menjadi industri teknis. Ini adalah bentuk nyata dari strategi hilirisasi atau downstreaming yang bertujuan menciptakan kemandirian energi nasional sekaligus menarik investasi asing langsung di sektor manufaktur. Visi industri tersebut didukung oleh ambisi untuk menjadi hub logistik regional. Pembangunan pelabuhan Tibar Bay senilai hampir $0,5 miliar adalah bukti nyata dari pergeseran strategi ini. Secara teknis, pelabuhan ini memiliki kapasitas untuk menangani kapal-kapal kontainer raksasa yang selama ini hanya bisa bersandar di Singapura atau Surabaya.
Dengan memposisikan diri sebagai gerbang maritim, Timor Leste ingin memotong jalur logistik yang panjang dan mahal, meningkatkan efisiensi perdagangan nasional, dan menawarkan alternatif transit bagi wilayah Indonesia Timur dan negara-negara kepulauan di Pasifik Selatan. Langkah ini secara strategis akan mengurangi ketergantungan mereka pada pasokan barang dari satu atau dua negara saja, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan barang modal. Dalam konteks politik luar negeri, prioritas tertinggi saat ini adalah keanggotaan penuh di ASEAN. Perjalanan menuju kursi ke-11 ini adalah maraton diplomatik yang melibatkan reformasi institusi secara masif. Bergabung dengan ASEAN berarti menyelaraskan standar hukum, ekonomi, dan birokrasi dengan negara-negara tetangga. Bagi Timor Leste, ASEAN adalah jangkar stabilitas. Ini memberikan perlindungan diplomatik dan akses ke pasar tunggal yang sangat besar. Meskipun prosesnya menuntut pengorbanan finansial dan sumber daya manusia yang besar untuk memenuhi ribuan pertemuan tahunan ASEAN, para pemimpin di Dili melihat ini sebagai investasi mutlak untuk memastikan mereka tidak lagi terisolasi di peta politik Asia Tenggara. Dalam narasi pembangunan sebuah bangsa, infrastruktur fisik dan kekayaan alam hanyalah kerangka luar. Roh sesungguhnya terletak pada transformasi sosial dan kekuatan hubungan antar bangsa yang melingkupinya. Timor Leste dan Indonesia telah memberikan dunia sebuah pelajaran berharga mengenai apa yang secara teknis disebut sebagai rekonsiliasi transformatif. Hubungan yang bermula dari sejarah konflik yang kompleks di akhir abad ke-20 kini telah berevolusi menjadi salah satu kemitraan bilateral paling solid di Asia Tenggara. Kedua negara tidak lagi terjebak dalam retorika masa lalu, melainkan berfokus pada pragmatisme ekonomi dan integrasi sosial yang saling menguntungkan. Secara geopolitik, perbatasan darat di wilayah Mota Ain dan sekitarnya bukan lagi menjadi garis demarkasi militer yang tegang, melainkan koridor ekonomi yang hidup. Pembangunan pos lintas batas negara, PLBN, yang modern dari sisi Indonesia, yang disambut dengan keterbukaan akses dari sisi Timor Leste, telah mengubah wajah wilayah terpencil menjadi pusat perdagangan baru. Secara teknis, ini memicu pertumbuhan sektor jasa, pasar tradisional yang terintegrasi, dan kemudahan logistik bagi komoditas lokal. Rekonsiliasi ini juga tercermin dalam kerjasama keamanan perbatasan yang sangat erat, di mana patroli bersama dan koordinasi intelijen dilakukan secara rutin untuk mencegah aktivitas ilegal sekaligus memastikan bahwa wilayah perbatasan tetap menjadi zona damai yang mendukung pertumbuhan investasi. Salah satu aset terbesar dalam transformasi sosial Timor Leste adalah aliran modal manusia atau human capital yang terus mengalir dari Indonesia. Setiap tahunnya, ribuan mahasiswa Timor Leste menimba ilmu di berbagai universitas terkemuka di Indonesia, mulai dari bidang kedokteran, teknik, hingga ilmu politik dan ekonomi. Secara sosiologis, fenomena ini menciptakan kelas menengah baru di Dili yang memiliki kedekatan kultural dan intelektual yang sangat kuat dengan Indonesia. Generasi muda ini fasih dalam menyeimbangkan identitas nasional mereka dengan kemampuan adaptasi terhadap dinamika regional. Mereka adalah jembatan penghubung yang memastikan bahwa transfer teknologi, budaya populer, dan nilai-nilai demokrasi terus mengalir di antara kedua negara, menciptakan ikatan soft power yang jauh lebih kuat daripada perjanjian diplomatik manapun. Di dalam negeri, Timor Leste sedang menghadapi tantangan demografi yang unik, bonus demografi yang sangat mudah. Dengan presentase penduduk di bawah usia 30 tahun yang sangat tinggi, pemerintah di Dili berada dalam tekanan teknis untuk menciptakan lapangan kerja yang setara dengan pertumbuhan angkatan kerja. Transformasi dari masyarakat agraris tradisional menuju masyarakat digital mulai terlihat melalui penetrasi internet yang masif dan adopsi teknologi finansial. Namun, tantangan malnutrisi dan kualitas pendidikan dasar di wilayah rural masih menjadi hambatan yang berusaha diatasi melalui kerjasama teknis dengan berbagai lembaga internasional dan mitra regional. Pergeseran pola pikir dari mentalitas perjuangan menuju mentalitas pembangunan menjadi kunci utama dalam menjaga kohesi sosial di tengah arus globalisasi.
Uniknya, Timor Leste mempertahankan identitas multilingual yang sangat strategis. Penggunaan bahasa Portugis sebagai bahasa resmi menghubungkan mereka dengan komunitas negara berbahasa Portugis atau CPLP yang tersebar dari Brasil hingga Angola, memberikan akses ke jaringan diplomasi dan ekonomi global. Di saat yang sama, penggunaan bahasa Indonesia dan Tetum secara luas memastikan bahwa mereka tetap terintegrasi secara fungsional dengan pasar terbesar di Asia Tenggara. Kemampuan linguistik yang beragam ini adalah senjata rahasia dalam diplomasi maritim dan perdagangan internasional, memungkinkan Timor Leste bertindak sebagai perantara budaya di panggung dunia. Kondisi terkini menunjukkan peningkatan keterlibatan sektor swasta Indonesia dalam pembangunan infrastruktur, telekomunikasi, dan perbankan di Timor Leste. Kehadiran perusahaan-perusahaan besar Indonesia di Dili bukan hanya sekedar ekspansi bisnis, melainkan bentuk integrasi ekonomi yang nyata. Sebaliknya, Timor Leste juga mulai menjejaki peluang investasi di wilayah Indonesia Timur, khususnya dalam sektor pariwisata lintas batas dan manajemen sumber daya laut. Simbiosis ekonomi ini menciptakan saling ketergantungan yang sehat atau interdependence yang secara teknis meminimalkan risiko konflik dan memperkuat posisi tawar kolektif kedua negara di mata investor global yang ingin masuk ke wilayah Pasifik Selatan. Kondisi terkini Timor Leste mencerminkan sebuah negara yang sedang mengalami kedewasaan. Mereka sedang berupaya melakukan diversifikasi ke sektor pariwisata eksklusif dan pertanian organik tingkat tinggi, seperti kopi yang sudah diakui kualitasnya secara global. Tantangan domestik seperti infrastruktur dasar dan kualitas layanan kesehatan memang masih ada, namun arah pergerakan negara ini sangat jelas, menuju kemandirian ekonomi yang berbasis pada kekuatan sumber daya alam yang dikelola secara modern. Timor Leste bukan lagi negara kecil yang rapuh, melainkan sebuah laboratorium pembangunan yang sedang menulis ulang takdirnya. Keberhasilan mereka dalam mengelola cadangan energi, mengoptimalkan posisi maritim, dan mengintegrasikan diri ke dalam ASEAN akan menjadi penentu apakah mereka akan melompat menjadi negara maju atau tetap tertahan. Di bawah langit Dili yang biru, sebuah kekuatan baru di selatan sedang bersiap untuk mengambil perannya utama sebagai aktor kunci yang akan menjaga stabilitas dan memacu kemakmuran di gerbang Pasifik.